Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita di rooftop. Podcast. Demi lupa, soalnya baru putaran kedua ya Iya. setelah di rooftop. Nah hari ini kita suasananya berbeda. Kenapa berbeda? Karena enak suaranya. Oke. Karena kita ada di malam hari. Kelihatan kan mungkin ya, langitnya sudah mulai gelap, tapi di belakang banyak terang-terang gitu. Jadi kita ada di lantai 4 rumah kita sambil show off ya. Ternyata indah banget kalau malam. Oke, hari ini kita akan sesuai dengan janji yang tadinya kita mau live tapi belum jadi live ya. Sekarang kita akan membahas mengenai apa Pak Andi? Jaws. Coba, ya ini nih bukunya. Oke. The Story of Hidden Epidemic. Epidemic itu apa sih? Epidemic itu jadi pandemik tapi cuman satu wilayah gitu. Jadi ya kejadiannya cukup besar tapi tidak sampai lintas negara gitu. Jadi kalau mau inget ya, kalau pandemik tuh P-nya tuh paspor gitu. Oh, oke. Jadi pandemik itu endemik yang pakai paspor gitu, keluar negeri gitu. Oh, bisa banyak negara gitu yang kena Iya. ya. Kalau ini epidemic. Epidemic. Oh, gitu. tapi banyak juga ternyata ya kejadian-kejadiannya banyak sekarang ya. banget. Pokoknya anak Iya. Anda sendiri, anak kita sendiri gitu ya, dicek aja gitu ya. Sekitaran kita ya. Nah, ini kebetulan Jaws itu kan rahang ya. Ini. Jadi ditulis sama Sandra Khan. Orang mana Pak itu? Orang yang Amerika, Oh, kirain orang Stanford punya. India. Iya, orang India, keturunan India. Cuman dia Oke. profesor di Stanford. Oke. Ya, gitu Jaws gitu ya. Ini Itu tuh tentang yang gigi gigi. karehol. Gigi karehol. Iya. Itu apa hubungannya dengan kesehatan kita dengan gigi Oh iya, karehol? iya. Karena emang anak sekarang kan giginya pada Bertumpuk ya, karehol tuh ya. crooked namanya itu. Crooked teeth. Jadi istilahnya mah Itu bahasa bertumpuk, Inggris. bertumpuk gitu giginya karena pertumbuhan rahang yang kurang optimal, jadi kecil gitu ya. Kecil terus membuat si gigi yang harusnya misalkan tumbuh dengan lurus, dia jadi ya nggak ada tempat gitu ya. Bertumpuk. Harusnya 32 misalkan pas dewasa, ini enggak. Banyak kan? Saya sendiri nggak sampai 32. Berapa gigi? Nggak tahu, saya nggak pernah hitung. Tahu nggak sampai 32 gimana? Sayanya nggak karehol juga, pernah dicabut juga. Terus yang gigi sebelah sini udah emang nggak ada tempat lagi. Yang terakhir yang itu Gigi bungsu. gigi wisdom namanya. Oh, Wisdom gigi teeth. Gigi wisdom Kalau teeth. bahasa Indonesia gigi bungsu kan? Gigi geraham. Oh. Gigi geraham. Gigi geraham Pak Andi nggak tumbuh? Tumbuh cuman numpuk di belakang, nggak ada numpuk di tempat. belakang, nggak ada tempat ya. Jadi harusnya sih ada 32, mungkin saya cuman berapa ya? 28 mungkin ya. Wah, berkurang banyak ya. Iya, karena Kira-kira terjadinya gigi karehol ini tuh gigi bertumpuk ini dari kapan sih? zaman dulu mah ya, ini bahasa Sunda ya saya ya. Ini zaman dulu itu gini. Nah ini. Waduh. Nah ini Daniel Lieberman, ini Harvard biologis ya, ahli biologi Harvard. Jadi ini zaman 1000 tahun yang lalu tengkorak wanita yang ditemukan terlihat bahwa giginya itu rapi. Ya. Kalau dihitung juga ada 32. Terus nggak ada istilahnya rahangnya gede gitu ya. Bagus lah ya. Nah ini zaman dulu itu yang gigi karehol gitu ya, itu tuh jarang sekali terjadi. Oke. Jadi mungkin era-era modern mulai makanan itu instan gitu ya, mulai makanan itu lembek. Jadi penyebab gigi bertumpuk itu karena ya pertumbuhan rahang yang kecil, kurang optimal, kecil, karena kurang latihan lah Bu ya, kalau otot mah gitu. Jadi kurang ngunyah karena kan anak-anak sekarang kan liquid diet, segala kan nggak dikunyah tapi diminum. Kan memang harusnya kalau setahu saya dari umur ya MPASI pertama itu dikasihnya kan liquid kan, kayak pisang juga mesti dikrokin. Oh ya enggak lah Bu, kan itu gigi buat apa gitu ya? Kan belum tumbuh gigi Pak.
Ya kan latihan, Bu. Oke. Gitu kan. Oh, jadi disebabkan karena liquid diet gitu? Liquid diet salah satunya. Kedua itu karena dia bernapasnya lewat mulut, Bu. Bernapasnya lewat mulut. Mulut. Jadi kan banyak orang sekarang yang ketika tidur pun dia bernapasnya lewat mulut. Coba. Gak sadar ya? Nggak sadar. Sadar nggak sadar dia napasnya lewat mulut. Diawali karena memang dia malas ngunyah gitu karena liquid diet tadi. Biasanya sih kalau napas lewat mulut tuh biasanya karena hidungnya banyak mampet gitu. Alergi. Gitu. Jadi gitu. alergi menyebabkan hidung tersumbat, ya mulut lama-lama kan berganti tugas jadi mulutnya dipakai untuk napas. Lama-lama kan kalau nggak dipakai napas, hidung jadi kurang berfungsi juga. Begitu. Terus yang badannya agak overweight juga kan biasanya agak kalau tidur mereka bernapasnya pakai mulut. Ya. Cirinya tuh yang kalau tidur dia napas lewat mulut, ngorok. Kadang ngorok kan nggak harus teman sebelah ya, ngerti. Atau mungkin dia kering gitu. Kering bibirnya. Nah ini nih, coba. Oke. Nah ini tidur yang baik itu kan mulutnya tertutup, adem. Kalau yang orang yang nggak bagus mah mulutnya tuh kayak gitu, ya bisa lah ditutup pakai plester, terus ya. Oh iya, mau tapping ya. Terus saya pernah dulu waktu gendut. Kalau alergi nggak bisa napas, ada caranya tuh. Gimana? Buat melegakan supaya tidak tersumbat gitu ya. Oh, gimana caranya? Kalau itu dari jadi gini, Bu. Dekat. Dekat. Sampai nggak mampet, nggak nahan, lepasin. Sampai harus. Tapi yang ibu hamil sama orang yang sakit jantung jangan. Nggak boleh. Jadi gini, napas dulu, tutup hidungnya, terus angguk-anggukan ke bawah. Berfungsi kan. Berapa lama? Ya sampai sekuatnya. Sampai lega aja si hidung gitu kan. Karena kan di sini ada nitrit oxide nih. Nitrit oxide kan saya pernah bahas. Jadi supaya si ininya nitrit oxide-nya terakumulasi di sini. Jadi dia fungsinya tuh buat melebarkan pembuluh darah, hidungnya di sini. Jadi kan sebenarnya kita napas lewat hidung tuh salah satu alasannya di sini tuh ada nitrit oxide tuh. Jadi terbawa ke pembuluh darah, ke jantung, kemana-mana, jadinya ya melebar gitu loh. Kan kalau tidak ada nitrit oxide mungkin para cowok nggak bisa ereksi gitu. Wah, dari Gigi Karehol bisa seperti itu ya? Enggak sih. Oh, enggak dari nitrit oxide tadi. Terus gini, pencegahan nih bagi yang belum tumbuh gigi, kita kan bakalan punya baby misalnya, orang punya baby, gimana supaya enggak terjadi. Kan tadi pertama ya nggak terjadi karehol ya. Ya kasihlah makanan yang finger food ya bahasanya. Ya finger food yang solid gitu ya. Terus suruh anak main di luar, karena salah satu faktor penyebab alergi kan terlalu banyak di rumah saja. Ya. Terus perhatikan ya pas tidur apakah dia terbuka atau tidak mulutnya harus tertutup, mau tidur atau nggak tidur mulut tuh harus tertutup. Jadi pakai mau tapping itu oke gitu. Ya kalau apa sih ini nih ada nih, kalau bayi kayak gini nih. Nah bayi aja udah mulutnya kebuka kayak gini. Iya biasanya kan bayi tuh kalau tidur tuh kan sambil nenen gitu ya. Nah biasanya dia lepas tuh bukan jadi ngebuka ya mulutnya. Ya ditutup aja gitu. Oh ditutup aja. Sama kalau udah MPASI kasih finger food ya. Finger food tuh kayak misalnya contoh ibu-ibu kalau misalnya memang kita kasih liquid diet, bubur-buburan, tapi disertai misalnya kayak rebusan buncis, suruh exercise agak-agak lembut tapi ya, maksudnya biar dia cobain. Ya, terus kan ini nih ada gambarnya bedanya antara yang napas lewat hidung hidung sama mulut. Itu yang atas tuh lewat hidung,
Heeh. Bagusan yang mana, Bu? Yang bawah lah. atas lah. Yang bawah lewat hidung. Yang bawah lewat Lewat hidung, mulut. Oke. Ya, jadi yang Rahangnya bawah itu ya? rahangnya tuh jadi tumbuhnya tuh lebih ke pinggir gitu ya. Heeh. Kalau Tegas yang ya. kayak si Babeh lah ya. Babeh itu itunya. siapa? Babeh Tunjukin ya, Sarial. tunjukin gak gambarnya. Kayak Pak Sarial itu Iya, memang itu rahangnya lebar, dia jadi rahangnya bagus gitu ya lebar. secara. Terus yang itu Yang bawah kayak yang siapa? bawah panjang gitu ya, kayak anak-anak sekarang. Cameh gitu ya. Came, kareho, si ininya si ke belakang gitu ya. Akhirnya kan ini si saluran Pernapasan. pernapasannya juga jadi kecil, ke atas biasanya langit-langitnya itu Bu dalam. Jadi kalau mau ngecek itu anak-anak itu jadi langit-langitnya aja sih. Nah ini langit-langit. Jadi kalau kita lewat mulut gitu ya. Coba Bu, kalau mulutnya tertutup, si lidah ada di mana? Atas. Nah itu jadi kayak penyangga buat ini gitu. Rahang. Nah, rahang kita jadi enggak ya jadi dalam gitu loh. Kalau dalam ya resikonya kayak gitu, jadi kareho. Si langit-langit jadi ke atas, jadi dalam itu nonjok ke sinus biasanya. Nonjok ke sinus, jadi saluran napas jadi kecil Bu. Terganggu ya? Jadi terganggu, otomatis dia akan bernapas lewat Mulut. gitu. Oke. Terus Ya. efek samping kita. Nah ini kalau dibilang 3 generasi udah beda ya. Iya. Yang kakeknya rahangnya besar kayak rahangnya Babeh besar. Sarial. Bapaknya mulai itu kan Mulai mengecil, dan anaknya lihat. lebih kecil banget Nah, ya. itu namanya adenoid paste. Jadi giginya seperti ini, bertumpuk ya. bertumpuk. Ya, Itu bisa diperbaiki nggak sih? bisa. Nggak Apalagi sebelum 10 tahun ya. Berarti kayaknya mesti diperbaiki tuh PR. Bisa. Ada namanya GOPEX, Good Oral Posture Exercise ya. Gimana caranya? Gimana? Mungkin kalau lebih ininya bisa ke porwadontis ya. Jadi itu Apa itu teh? dokter gigi yang spesialis dari ortodontis. Oh. Ortodontis kan buat gigi rapiin gigi ya. Kalau Pora. itu khusus untuk ini nih. Ntar dibahas ya. Jadi sebenarnya kalau zaman dulu kan orang itu ngunyah ya, apa-apa ngunyah gitu ya. Jadi si giginya nah ini terlatih. Jadi orang yang bernapas lewat hidung itu si saluran napasnya yang atas yang lebih lebar tuh ya, yang ini nih, yang pas Yang rahang. birunya banyak. Nah, yang rahang tuh beda kan? Iya, Nah iya, di situ jadi mengecilnya kalau kita rahangnya kecil gitu ya. Oke, Dia termasuk mana ya? ya cek aja giginya kareho. Aku mah enggak, cuman jarang-jarang. Nah iya jarang-jarang hitung aja. Bisa. Oh, susah Aja. ngitungnya. Harus difoto. Oke, nah ini nih coba cek anak Anda apakah rahang seperti ini dalam. Rahangnya. Rahangnya itu pasti kalau dalam kan jadi si rahang kecil gitu ya. Kayak gitu tuh. Oke. Dan ini anak seperti ini biasanya tidurnya mulutnya terbuka ngorok biasanya. Iya. Jadi ngorok tuh bukan karena Apa? ya dulu mah kan karena mungkin bantalnya atau apa aja, ternyata memang ada hubungannya dengan Iya. rahang kecil ya. Iya, Oke. ada banget. Ini kan ini cakep ya ceweknya kalau rahangnya seperti ini. Gitu. Nah anak-anak sekarang seperti ini Bu. Ya karena liquid diet tadi Liquid ya. diet, Apa-apa terus mesti. di rumah aja, terus mulutnya juga bernapasnya lewat mulut gitu ya. Kan ntar dulu saya hubungannya di rumah aja itu. Dengan alergi Bu, di rumah itu banyak alergen tuh. Cobain aja seharian di rumah. Kalau nggak ada mampet, nggak ada bersin sok. Jadi anak-anak disarankan untuk bermain tanah. Bermain. Gitu. Berani bermain. kotor itu baiknya bener gitu. Iya, alergen banyakannya di rumah Bu. Oh. Ya. Gitu ya. Di, Ya karena di mungkin kasur, di susu bantal, aja. di kursi. Iya, diem tempat gitu ya. Iya benar. Jadi suruh main aja, sok. Jadi, Jalan lari-lari gitu, pastikan dia biarin aja. bernapas lewat hidung. Karena Exercise ya. exercise juga disarankan untuk
bernapas lewat hidung untuk menghindari namanya overbreathing, Bu. Jadi kan ada saturasi lah ya pas kita COVID makan ya. Makin Cek. tinggi makin baik ya. Ternyata nggak gitu juga gitu ya. Saturasi 100% nggak bagus juga saturasi oksigen itu. Kenapa? Karena itu menandakan si oksigennya tidak diserap sama sel. Oh, Iya. kalau lagi olahraga atau kalau lagi biasa? Ya biasa aja juga gitu. Karena yang membuat oksigen terserap sama sel adalah karbon dioksida, Bu. Karbon dioksida itu hasil kita bernapas gitu ya, byproductnya gitu. Jadi bukan berarti lebih banyak napas, lebih banyak terserap sama sel, nggak kayak gitu. Oke. Ya. Jadi kontrol ketika olahraga pun jangan sampai overbreathing gitu ya. Overbreathing itu kalau kita Gitu. Lewat mulut itu Oke. biasanya overbreathing. kalau capek kan emang suka nggak berasa kayak gitu. Iya, Kayak mulut karena ya. emang mungkin kalau kita napas lewat mulut kan, kalau stres, kalau dikejar anjing kira-kira napasnya lewat apa? Emosi. Lewat mulut. Mulut ya. Itu menandakan ke tubuh itu kalau bernapas lewat mulut itu kita tuh sedang stres. Oh, oke. Nah, bayangkan kalau biasa juga. Oh, stres tubuh ya? Iya, tubuh mengira lagi stres. Respon stres keluar. Iya. Gitu. Oke. Jadi kadang saya kalau lagi kardio suka lupa tuh, jadi suka napas lewat mulut gitu. Kalau kayak gitu biasanya saya rada dikurangin tuh kecepatannya. Iya. Kembali lagi, maksudnya supaya Kalau saya sering mempraktekkan kata Profesor Andrew Huberman. ya, guru kamu ya. Oh, 2 kali napas. Nah, double inhale, exhale, double inhale, exhale. Kalau lagi kardio itu hit itu mengurangi Ah. napas. Oke, siap. mengurangi stres juga gitu ya. Hmm. Pokoknya mah jangan lewat. Cuma nggak berasa memang Iya, kan nggak kalau lagi berasa. kardio mah gitu. Tapi kalau lagi angkat beban Iya. mah kan enggak sih, enggak nyampe gitu. Iya, enggak lah, kalau latihan beban kan mungkin jantungnya nggak terlalu banyak kerja ya, karena kan muscle training ya, itu bukan karena itu kardio gitu kan. Kardio kan otot jantung ya yang dilatih ya gitu. Oke. Jadi gimana? Tadi Bernapas lah lewat mulut selalu ya. jadi pastikan. anak-anak itu coba pada saat MPASI kasih finger food, Iya. terus main di luar gitu Main ya, di jangan luar terlalu dan banyak di rumah aja. Sebenarnya kalau dibilang ya nah ini nih yang dikasih susu botol. dari itu apa Dot. sih? Dot ya? Dot sama yang dikasih dari susu ibu itu beda outcome-nya. Kenapa? Yang pakai dari Botol itu biasanya mulutnya kecil. mulutnya kecil karena dia nggak latihan. Sok cobain aja. Iya, karena dia Kayak minum biasa aja itu kan? Iya kan, Nah. nggak dikenyot juga keluar. Iya, beda dengan Kalau yang ASI mah harus disedot iya, kan. ada effortnya gitu ya. Jadi muscle ininya terlatih gitu ya. Makanya Oke. ibu-ibu yang punya anak Oh iya ASI lah ASI gitu ya. selain Itu berarti sayang sama anak tuh karena selain kandungan ASI baik, dia melatih melatih supaya rahangnya besar. Oke, dan ini nih kayak si Ade ini dikasih apa itu tuh buah yang Ya finger food namanya. finger food ya. Iya, buah-buah Awas yang kesedak dipotong. ya. Awas Oke, sih. cobain Nah, ini kan finger food. nggak lucu juga gitu ya punya anak kayak gini gitu ya. Ini yang namanya adenoid face gitu ya. Yang Dan ASI. biasanya anak kayak gini bongkok, Bu. Kakak. Nah iya, karena dia kan si saluran napasnya kecil, Oh. jadi supaya dia bisa napas dengan leluasa dia harus gini, Bu. Sebesar harus- kakak bisa diperbaiki nggak? Bisa. Makanya kata saya juga Li, Bermain dari luar. iya harus mulai ngunyah, Bu. Jadi kalau ngunyah itu kayak bener-bener gitu, kayak khusuk 32 gitu, kali itu kudu bener sampai berarti. lumat gitu si makanan tuh. Pakai waktu mulutnya tertutup. Iya, kalau sekarang kan makanan instan Hmm. cepet ya, maksudnya lembek jadi dia cepet glek gitu. Jadi ya. sehari itu 30 menit mah harus dipakai buat ngunyah. Makan permen karet bagus dong ya. Enggak. Kan ada yang punya. Kan ada sugarnya, Bu.
Yang no sugar kan ada. Daging lah ya, Oh daging. iya, bener. Daging. Dapat manfaatnya, dapat protein. Oke. Gitu kan, ngerti kan? Ya. Nah ini Tapi masih bisa kalau diperbaiki ya. jadi cirinya kalau mouth breather itu, jadi yang napas lewat mulut ketika tidur adalah mulutnya kering gitu ya. Iya, lips, dry Nah, lips ya. Dry lips ini bibirnya kering, mulutnya kering. Di Oke. sini ada yang suka bangun kering mulut. Aku. Coba itu di Kalau Anto mah jelas karehol ya mah. ya iya, karena kan Giginya. pasti dari hidungnya ada alergi ya, Produk Sen. Mbah kan, sering tersumbat gitu. Coba tadi teknik. nggak pernah pakai finger food. Nah, Saya iya. tahu banget. Harus ngumet terus. Ya, jadi terus Ngunyah, menengkur gitu Iya ya. pasti. Terus tapi yang dewasa juga bisa diperbaiki, Bisa. ngunyah. Iya, bisa ke periodontik mungkin ya, ke profesional Oh ya. sudah harus langsung, Nah, nggak gitu. bisa Ya terapi. cobain. Ya udah Susah ya. maksimum optimalnya 10 tahun sih ya. Wah udah terlambat toh. Oke. Ya. Terus apalagi tadi Ya, snoring ya. Jadi soal mulutnya terbuka ketika tidur. Terus Ya Coba banyak ya maaf. sinus, terus sering orangnya sering kena sinus, sering mampet, sering oh iya banget. gangguan telinga ya, Oh. dan flu Oh. ya. Amandel. Ya. Kayaknya mah. Karena kan kalau jadi amandel zaman dulu nih saya juga sama agak sesak kan, jadi kadang Ya. mulut kebuka. Terus Oke. bau mulut kronis ya. Wow. Kalau tidur, kalau bernapas lewat mulut. Iya, terus sakit Hmm. tenggorokan dan suka darah gusinya berdarah. Oke. Coba Cek. cek. Aku, Ya. Oke. Nah, jadi ini yang bernapas lewat mulut itu biasanya bisa menderita sleep breathing disorder ya, simptom. Sleep Jadi breathing. bisa kesananya ADHD gitu ya. Jadi attention deficit hyperactivity disorder gitu ya. Dia susah fokus gitu ya. Muter. Oh. Iya. Dari Autis. Beda lagi. bukan. Adalah orang yang kayak gitu ya, ADHD. Susah fokus kayak Dita. Dita hyperaktif enggak? Enggak sih, tapi dia susah fokus. Ya bisa jadi mungkin ya, nggak tahu dah. Oke. Oke, nah ini nih. Iya itu Mulut. tidur tadi ya. Nah ini nih, kalau Itu kenapa? ini kalau Eh. ini nih dulu ya. Yang normal itu kan ditutup mulutnya nih, si airways-nya tuh yang deket apa sih ini nih yang kalau bisa ditunjuk mah ya. Ada tuh yang gedenya tuh. Perbandingannya tuh. Gambar pertama A, Gambar B, atau pertama. C? A. Gambar pertama kan normal tuh. Si Oke. saluran napasnya Yang gede A. banget ya. Yang A, Yang A oke. itu normal. Yang kedua kan yang ngorok. B, snoring. Ngorok itu sebenarnya masih ada gitu si Saluran napasnya. si udara yang keluar masuknya masih ada, cuman Oke. nggak sebesar yang normal. Yang ketiga, Oh, iya. obstructive sleep apnea itu udah nggak napas bu pas tidur gitu. Waduh. Makanya dia itu pas tidur sering kebangun, waduh, stres gitu. Bukannya besoknya tuh bukan Seger. seger, Jadi keganggu. pas Heeh, tidur. jadi keganggu pas tidur, dan mungkin penyakit kronis entarnya akan datang. Oh, oke. Yang suka kebangun berarti agak. Yang suka kebangun tiba-tiba terus. Nah itu tuh si tubuh tuh ngasih tahu lu nggak napas gitu. Ya. Ini juga gogok tuh. Dulu itu gogok bisa sampai 8 tahun tuh ya. Yang maskot tuh. Dok. Nah yang kemarin tuh anjingnya yang maskot tuh cuma 2 tahun karena dietnya beda. Jadi napasnya beda. Jadi saluran napasnya juga beda gitu. Dia meninggal gara-gara penyakit pernapasan gitu ya. Gitu. Ngerti nggak bu? Jadi Dia soalnya napasnya lewat mulut ya. Lewat. Gitu ya? Dia kan suka ngebuka gitu kan mulutnya kan. gogok nggak tahu tuh ya. Iya ya. Iya. Apalagi yang jenis kayak gitu begituan. Itu ini, kenapa? Ini sleep apnea. Jadi dia supaya napasnya lewat mulut, lewat hidung bu. Ditutup. Si mulutnya ditutup, si hidungnya di Kasih oksigen. tes oksigen. Oke. Jadi
terapinya Jadi, seperti itu ya. Oke, nah ini ada Iya. 2 saudara yang sister ya, Mhm. umurnya cuman berapa tahun itu bedanya? 4 ya. Pas gedenya beda ya, beda. Itu karena Pola pola diet, makannya pola makan. beda, pola hidupnya beda. Gitu. Kasih ya. Udah zaman dulu mah. Nah, ini nih. Ya, Oh, bongkok itu ya ya jalannya ya. bangkoknya kayak gitu. Oh iya. Harusnya kan yang depannya. Kalau cowok cewek-cewek zaman dulu kayak gitu. Ya, lurus. Di belakang tuh lurus. Mungkin saya juga agak bengkok-bengkok ya. Baru tahu sekarang. Tuh. Oke. Nah, ini apa Pak? nenek saya ini. Iya, apa ini? Ya ini nih zaman dulu tuh kayak Rahangnya gini. besar-besar Rahangnya ya? besar, posturnya tegak. Iya. Oke, jadi mungkin kita tuh selalu fokus sama dietnya ya. Mm-mm. Diet keto, diet karnivor, diet vegan gitu ya. Tapi tentang ini masalah rahang ini jarang-jarang orang yang membahas gitu. Aware ya. Karena ini berhubungan juga dengan kesehatan kita. Penting banget Bu ya, pernapasan itu. Oke. Karena kan dengan bernapas dengan hidung tadi si air, salah satu keuntungannya ada nitric oxide gitu ya. Nitric oxide kan Banyak untuk banget. melebarkan pembuluh darah gitu, lebih elastis gitu ya. Udah pernah Terus- dibahas perasaan nitric oxide dulu ya? Terus di sini juga ada kayak filter udara gitu ya. Terus dilembabkan di sini juga, Di di hidung juga. Jadi udah siap ke paru-paru tadi, gunakan gitu ya. Daripada kita kalau bernapas lewat mulut. Jadi mulut itu untuk makan dan bicara mungkin ya. Hidung itu buat napas. Iya, Gitu. iya. Jangan dibalik, nggak bisa ya dibalik. Bisa. Oke. Oke. Kecuali orang yang sudah tidak bisa Mm-mm. ini ya. Apa makannya Oke. lewat ini. Nah Oke. ini nih ceknya. Jadi kalau anak-anak harus kayak gini ya, si Duduk, duduknya tuh gini. tegak. Si pantat ke belakang, si pinggul itu agak ke depan gitu ya, si back, si shoulder itu twist ke sini, si necknya lurus, chinnya harus lihat gitu, lipsnya tutup gitu ya. Ini kayak gini. Terus Nah, si tangan itu ini, si lutut ini postur yang benar ketika duduk pun kayak gini biasanya. Kayak juga gini nih hasilnya kayak dia gini. nggak bisa lama rada Ayo. agak gimana gitu. Ini ya. gopek nih. Ini Gopex. Jadi anak-anak suruh Gopex ya. Iya. Jadi Gopex itu punya seperti sungguh-sungguh gitu, 32 kali itu benar berarti. pelan. Terus tutup mulut ketika makan, tutup mulut. ketika tidak Gunakan. digunakan, dan gunakan mulut untuk bernapas. Ya. Mulut. Hidung. Bapaknya nggak fokus kenapa ini? Nggak tahu nih ya. Oke, kan- jadi gunakan hidung untuk bernapas. Nah. Oke. Oke. Jadi sekarang, jadi maksudnya kalau misalnya masih bayi nih, ya berikan ASI, bapak Iya. ibu-ibu betul ya? Ya kalau mau lihat sehat mah ya Iya, zaman ASI. dulu seperti apa sih gitu kan. Nah, Jangan tergiur sama iklan-iklan yang itu loh nutrisi gini gitu ya. Padahal mah ya namanya marketing mah ya. Tapi gimana dikasih cara- liquid diet boleh, cuman dia harus Ya. tetap dibarengin sama finger food ya. Iya. Kasih finger food pada saat MPASI, Ya. kasih ASI, bermainlah di luar, jangan Bermain takut di luar. kotor, Nah, biar tidak Pastikan dia alergian. bernapas lewat Dan pastikan Mulu, dia hidung. bernapas lewat hidung gitu ya. iya. Karena bernapas kalau lewat bernapas hidung. lewat hidung tuh cirinya ya itu tadi anak-anak. Jadi kalau anak ada lihat bayi mulai buka mulutnya tutup gitu ya. Iya. Jadi kita harus lihat, harus Ya, rajin-rajin pas lihat tidur ya. ya anak tuh liatin. Ya. Kalau yang udah dewasa boleh pakai mau tapping kali ya. Tapping dan Uh-uh. pastikan ininya ya kalau biasa digunakan hidung itu akan berfungsi Dengan baik. baik. Iya. Jadi kan betul. norma breathing itu ada cirinya menurut Buteyko. Apa? Buteyko itu orang Rusia ya kalau nggak salah ya. Jadi Konstantin dokter lah, Konstantin Buteyko itu. Jadi menurut Buteyko itu norma breathing itu jangan terlihat.
Jangan terlihat lagi napas. Hmm, Hmm, normal. Oke. Ka- Itu Terus mah yang sesak pasti kelihatan ya. tadi ada masalah kan? Ah, Jangan terdengar. jangan terdengar. Oke. Oke. Tapi Mulutnya kalau selalu ditutup. kalau olahraga mah Beda lagi. ini mah kalau lagi Iya, lagi ini biasa. gitu ya. Jangan Masa lagi biasa jangan terlihat, jangan terdengar, mulutnya. mulutnya ditutup. Terus Kalau dia sampai terdengar, apalagi sampai mulutnya terbuka, dia overbreathing. hmm, Overbreathing ya. terapinya ada nggak Pak? Ya itu yang tadi. Pas ya kalau nggak dilatih mah ya napas juga kan. Oh, mulailah belajar mengunyah dengan baik gitu ya. Enggak sih, Apa? kitanya belajar lewat hidung. Kalau hidungnya masalah ya diobati dulu hidungnya. Oh iya, kalau dia suka Hmm. mampet, suka apa Ya. diobatin dulu hidungnya. Ya carilah penyebabnya ya, konsul ke yang profesional ya. Mm-mm. Jadi ini kenapa nih hidung saya nggak bisa pakai napas gitu kan. Nanti dikasih inhaler. Iya, cari yang lain lah. Cari yang lain ya. Oke. Gitu. Jadi siap. tidak terlihat, Uh-uh. tidak terdengar, Oke. mulut tertutup Yap. lewat hidung. Mm-mm. Kalau terbuka, apalagi terdengar, apalagi terbuka, yaitu overbreathing. Jadi yang masalah itu kan sekarang overeating, Overbreathing. overthinking, Ah, ya. overdrinking, terlalu banyak minum juga itu jadi masalah. Hmm. Dan overbreathing masalah sekarang gitu ya. Iya, iya, iya. Buteko ya, buteko. Siap. Ya orang zaman dulu ya coba lihat ketika di sawah pun ya itu lurus lo lihat ya. Oh iya ya, Bener nggak? benar. Coba 90 derajat ya. kalau kita Heeh. kita duduk aja udah nggak bisa lurus tuh. Iya sekarang Iya. pasti gini. Ya kan? Lurus dia loh. Iya. Jam-jam itu lurus. Karena Zaman dulu itu keren. Bapak ya, Iya, katanya keren. bapak ya. Benar. Jadi masalah sekarang kan sebenarnya mah masalah rahang terus posturnya kurang ya gitu, kurang normal mungkin ya. Nah tuh kita fokusnya lebih ke stunting mungkin ya. Oh nih. Ya mungkin kedepannya bisa Jowing. 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 jauh Jauh ya? development gitu ya, baby jauh development lebih diperhatikan lagi karena ini juga penting untuk kesehatan kita ya. Ke depannya. Generasi Kedepannya yang ke dewasanya penting iya, Bu ya. generasi kita tuh jangan jadi itu ya. Mungkin yang di generasi yang jadi dikiranya mungkin dikiranya dengan gigi karehol terus dibawa ke dokter terus dipakein kawat gigi masalah selesai. Bahkan lebih cantik gitu. Nah iyalah biasa namanya yang karehol teh manis cenah ya. Coba udah gede umurnya udah gede aja Ya. Oh iya. Kakak saya karehol loh yang berarti ya gitulah berarti ini tuh udah epidemik. epidemik ya. Iya, Udah lama epidemik. Ini juga banyak bayi yang meninggal tiba-tiba karena tidak napasnya tidak benar gitu ya. Jadi dari rahang itu mempengaruhi pernapasan kita dan kalau Nah, pernapasan kita nggak coba benar ini. ya udah. Ini nih, yang mana yang lebih keren nih? Yang Apa belah sana, yang- yang belah sana yang hitam putih lah. Jay Leno atau si Robert Redford? Itu siapa tuh namanya? Jay Leno itu Yang belah sini? si Robert Redford, Ya Robert. ya kan? Iya. Oh, Kayak gagah banget gitu ya. gagah ya. Ini juga gagah. Berarti Babe Sarial gagah ya? Ya gagah lah, kasepan saya lah. Oke, siap. Oke. So, jadi bayi, ayo ibu-ibu mulai mengasihi ya. Terus ketika MPASI coba kasih finger food juga. Pastikan Kemudian cek bernapas. Kemudian cek ketika tidur mulutnya ditutup. Ya, gitu ya. pastikan nggak ada alergen yang menyebabkan hidung tersumbat. Nah, itu ya Ya. bermain gitu buat bayi. Bermain, gitu. Buat kita-kita yang sudah terkandung karehol, saya Ya. mah nggak karehol sih. Biasakan latihan lewat bernapas Lewat hidung. Boleh Ya. pakai mouth tapping cobain ya. Iya, Mouth tapping ketika Pokoknya tidur kalau kalau misalnya nggak bisa ini. di mulut kering gitu ya, suka terbangun tiba-tiba, takutnya kan sleep apnea ya. Sleep apnea kan kemana-mana Bu. Oh, tapi ngecek dulu fungsi hidungnya dulu Iya, ya. nah, Kalau fungsi hidungnya udah fine, boleh mungkin pakai mouth kalau tapping. lebih nyamannya sih ini kan bukan nasihat medis ya, Hmm, profesional aja gitu ya. hmm.
tanyain Oke. ini kenapa saya gitu, Hidungnya hidung tidak saya berfungsi dengan baik gitu. mungkin Hilang bisa penciuman nanti disangka COVID lagi. anosmia ya. Ya, jadi itu ya, coba cek lagi ke diri kita kalau memang kita misalnya ternyata kita ya tadi terjadi ada kalau bangun tidur malah mulutnya kering segala macam, berarti terjadi Bisa disfungsi. jadi ya Eh, bernapas lewat mulut pas Nah, tidur dan ngorok, tanyain aja ya, pasangan Anda yang sebelah ngorok. ngorok ya Iya, kan. iya, iya, Dan iya, itu iya. kan membahagiakan juga pasangan kan Kalau tidak ngorok ya. ya, kalau tidak ngorok Bisa juga mengurangi berat badan ya. bisa. Bisa mempengaruhi Kan pola tidurnya tidur. lebih deep Bu. Oke, Ya kan siap. pernah dibahas kalau deep ya lebih ini gitu, growth hormone lebih optimal mungkin ya gitu. Oke. Ada pesan terakhir Pak ini? Ya gitulah, jadi sehat itu kan sebenarnya berawal dari Apa yang dilakukan zaman dahulu gitu ya. ya Kita mesti kalau cek tahu lagi. apa yang sehat, lihat orang zaman dulu seperti apa, makannya seperti apa, apakah dia mau minum susu formula atau enggak ya, atau makan pizza atau enggak. Ush. Ya kan itu mah bukan merek ya, Oke. makan boba atau enggak gitu kan ya, orang zaman dulu kan enggak gitu ya. Ya. Bisa dilihat lah seperti apa Dietnya dibetulin. dietnya dan gaya hidupnya gitu ya. Mulai cek tempat tidur, mulai cek tidur Anda ya. Kalau Oke, memang misalnya seperti itu boleh boleh konsul dikonsultasikan ke dulu. profesional ya. Gitu. Nanti minggu depan kita akan bahas apa Pak? Mungkin maunya apa Bu, banyak nih. Oh, menurut yang deket-deketan sama Jaws ini apa? Breathing Cara- teknik. Oke, Ya. cara bernapas ya. Hmm, Dulu juga pernah dibahas tapi masih bahas baru Ah, sedikit-sedikit ya. Ya. Oke. Jadi hari ini kita udah bahas tentang Jaws, tentang rahang. Jadi berbahagialah yang punya rahang yang besar. nah, Itu artinya kalian Anda sehat. Sebenarnya enggak juga sih ya. Maksudnya ya minimal napasnya betul gitu. Terus tadi sudah diulangi lagi ketika bayi tadi ya seperti apa, nanti dicek lagi. Minggu depan kita akan bahas mengenai teknik bernapas. ya oxygen advantage ya. Oxygen advantage Ya, judulnya. sekarang kan judulnya nih Jaws. Jaws ya. Oke. Kalau mau bukunya ada di saya. Oke, kalau mau bukunya boleh minta langsung ke Pak Andi. Bukunya keren. Keren ya, udah baca udah habis ya. Ya, habis Bu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah mau mendengarkan, melihat tayangan YouTube kita. Jangan lupa di like, subscribe, dan kalau mau pertanyaan boleh ada di komen juga. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan ya dari kita berdua. Kita berdua mah hanya menyampaikan saja isi dari buku tersebut, dari buku Jaws. Kalau memang ada pertanyaan lebih lanjut silakan di komen, nanti akan dibalas sama Pak Andi. Oke. Tetap station di YouTube kita, tetap like, comment, and Napas, subscribe. tetap napas lewat hidung. Nah, tetap napas lewat hidung. Jangan lupa juga kalau yang mau ikut apa sih nama follow Instagramnya Pak Andi, isinya tentang jurnal-jurnal ya kesehatan, Ya, digunakan improve kesehatan lah ya. gitu ya, di ketogenic_nerd. Nanti ada di YouTube kita, atau mau saya juga boleh Asrini CH15. Silahkan di follow. Oke. Mungkin itu saja Pak Andi. Iya. Oke, terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi di Rooftop Podcast. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.